Halo guys, kembali lagi bersama kami di Tiba-Tiba Podcast. Nah, sebelum kami melanjutkan, izinkan pertama-tama kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nah, saya Aris Satria Pratama dari kelas 11 TP 6 nomor absen 3. Saya Rafael dari 11 TP6 absen 28. Dan saya Irunul Sanggara itu Sri Pitulung dari absen 17 kelas TP 6. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang tragedi 98. Nah, salah satu tragedi yang paling kelam terjadi di Indonesia. Jadi di sini ada narasumber kami yaitu Bapak Tri dan Bapak Sri-Busono. Kemudian eh, Bapak Tri dan Bapak Sri-Busono bisa menceritakan bagaimana kondisi pada saat itu dan apa saja yang terjadi, seperti eh, bagaimana kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Pak Tri dulu ya, Pak dulu. Ya, Pak Tri dulu. Ya, Pak Tri. Ya. Oke, baik. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi saya, nama lengkap saya Trihananto Saputra, biasa dipanggil Pak Tri ya. Jadi terkait tragedi 1998 ya. Jadi kalau saat ini usia saya 42 tahun ya. Jadi ketika tahun 1998 itu saya sekitar kurang lebih umur 15 tahun ya. Di umur 15 tahun itu waktu itu saya lulus SMP ya. Jadi ketika bulan Mei 1998 itu kalau di pendidikan di Indonesia itu ada yang namanya ujian negara pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya masih ingat ini ya, bahwa pada waktu hari Rabu ya, hari Rabu bulan Mei, pada waktu itu saya sudah selesai ujian ya, ujian negara. Kemudian karena sudah selesai ujian, kemudian saya bersama teman-teman ya, bersama teman-teman main sepak bola gitu ya, main sepak bola di kalau saat ini di Gudang Menara ya, atau gudang yang sudah dipakai di daerah Jepres ya. Nah, tanpa karena kami ini ya main bola, kemudian karena itu di dalam gedung ya, gedung kosong itu, kemudian eh, dari dalam gedung itu terlihat di luar itu ada semacam asap ya, dan asapnya itu tidak biasanya ya. Kemudian pada waktu itu saya dan rekan-rekan ya itu keluar dari gedung, dan ternyata di jalan itu ternyata penuh dengan asap ya, dan asapnya itu berasal dari mobilnya. Jadi pada waktu itu ada beberapa mobil di depan gedung itu ya, itu sudah ada di tengah jalan dan posisinya itu terbalik ya. Jadi mobilnya itu sudah terbakar ya. Dan pas di dalam gedung menara itu ada toko yang namanya kalau saat ini itu di Kumala itu ya, yang menjual tembakau. Dan pada waktu itu juga ternyata juga dibakar. Dan ketika dibakar dan sebelum besar itu para masyarakat itu menjarah, ada penjarahan seperti itu. Nah, dan karena pada waktu itu saya masih umur 15 tahun, melihat itu saya dan teman-teman itu takut ya, takut. Nah, kemudian kami balik ke rumah kami masing-masing, dan pada waktu itu masih eh, ini ya, sangat sangat familiar dengan televisi ya. Jadi kami melihat di televisi, dan ternyata kejadian itu tidak hanya di Solo saja. Nah, ketika kami melihat berita di RCTI pada waktu itu, nah ternyata di Jakarta itu sudah mulai juga ada hal yang sama. Jadi ada mobil yang dibakar, kemudian ada toko yang dibakar, kemudian dan banyak lagi ya. Dan ternyata hal itu tidak hanya berjalan 1-2 jam saja, ternyata sampai malam itu terjadi seperti itu terus ya, terjadi seperti itu terus. Dan pada waktu itu diberlakukan jam malam nih, dan akhirnya diberlakukan jam malam. Jadi semuanya tidak boleh keluar ke jalan, harus ada di rumah ya, di rumah. Kemudian uh, dibatasi, ada pembatasan. uh, dan ketika berganti hari besoknya,
ternyata juga masih sama ya. Ternyata gudang-gudang atau toko-toko yang eh, saat itu ada itu juga ada penjarahan seperti itu. Jadi itu tidak terjadi dalam satu jam 2 jam saja satu malam, tetapi keesokan harinya itu masih terjadi. Jadi gambaran saya yang masih saya ingat itu seperti itu. Itu kejadiannya gimana itu? Nah, waktu saat itu karena saya masih SMP, itu saya ada di ini ya rumah bapak ibu di Petorang, di Jebres ya di Solo. Ya. Ya. Jadi sangat chaos itu ya bisa dibilang. Iya, betul. Oke, selanjutnya Bapak Simpsono menceritakan ceritanya tragedi 98 ini. Terima kasih, Ki. Saya tahun 98 itu kebetulan saya berposisi sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Di usia saya sudah jauh lebih dari Bakti. Dinamika politik nasional ini tidak hanya berhenti di Jakarta. Solo bakar-bakaran dan sebagainya. Itu adalah fisik permasalahan. Tetapi ada gerakan politik, gerakan massa yang pada saat itu demo-demo menuntut penurunan Soeharto. Dan itu dan efeknya sampai ke bawah juga kekuatan Orde Baru itu ingin ditumbangkan dengan cara mendemo sebuah kepala daerah di Klaten, di Sragen, di beberapa tempat kabupaten di mana LSM-nya anak-anaknya hukum progresif dan profesional, mereka akan turun ke jalan menuntut. Nah, di Sragen ini salah satu TO bupatinya kebetulan almarhum Kolonel HR Bawono, dan posisi yang didemo itu kantor DPR untuk menurunkan bupati. Tiap hari tiada hari tanpa demo. Tiap hari demo, penurunan terus menerus. Kalau mereka sudah bakar-bakar ban, orasi capek, mereka minta ketemu dialog dengan pimpinan DPR. Pasti yang menerima saya, karena saya kebetulan politisi dari Partai Golkar yang diindikasikan sebagai Partai Orde Baru. Jadi kan di DPR ada banyak partai, ya, dan dominan kan Golkar. Golkar dianggap yang paling bertanggung jawab, sehingga pada saat mereka ingin dialog, ketemunya saya. Terus tiap hari mereka menuntut yang sama. Tiap hari kami menjelaskan undang-undangnya bahwa DPRD itu tidak punya kewenangan mencopot bupati. Yang punya kewenangan adalah Menteri Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang 574. Undang-Undang nomor 5 tahun 74, pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang. Kita tuh hanya wenang mengusulkan, dan kita belum bisa menemukan kesalahan seseorang terus kita mau main ngotot copot, nggak bisa. Diancam mereka menduduki kantor DPRD, saya persilakan masuk. Bahkan sebelum mereka mengancam, saya tahu ujungnya nanti mereka akan menduduki kantor DPRD. Saya persilakan malah. Kalau Anda nggak puas dengan jawaban saya, Anda mau tidur di kantor DPRD, ini kantor rakyat, silakan. Nah, misu-misu, dan ya tidak bisa dihindari bahwa semua pendemo saya sangat kenal secara personal. Jadi ada orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa langsung menjadi tokoh karena berteriak keras, tapi tiap hari dalam hari-hari mungkin ketemu saya saja pakai dan lain sebagainya. Jadi saya dalam posisi yang tidak begitu risau, karena pada hakikatnya pendemo tokoh-tokohnya itu teman semua. Dan saya punya cara untuk menghadapi tidak terbakar emosi saya ketika dia demo, mereka berteriak-teriak. Saya pasti meninggalkan ruangan saya mencari tempat yang jauh tidak mendengarkan suara-suara mereka. Hanya ketika mereka ingin dialog, saya terima. Dengan cara saya memanage diri saya sendiri itu, saya tidak pernah panik, tidak pernah kena arus tekanan, enggak. Saya selalu clean terus bahwa saya harus berpegang pada aturan yang ada. Tidak boleh kekuatan massa atas nama apapun memaksa seseorang untuk melanggar sebuah aturan. Ini pegangan kami. Soalnya apa? Itu nanti yang dicatat sejarah
ketika saya berkarir dalam politik. Karena kebetulan saya itu 27 tahun jadi anggota DPRD terus-menerus. 17 tahun di Sragen, yang 10 tahun di Provinsi Jawa Tengah. Yang di Provinsi Jawa Tengah itu adalah pasca reformasi, hasil pemilu 99. Tetapi saya melihat bahwa peristiwa 98 ini sebetulnya nggak cukup 30 menit, 1 semester untuk bedah kasus ini. Karena apa? Ketika bicara politik dalam negeri Indonesia, kita tidak bisa melepaskan putaran politik kawasan Asia Tenggara, politik Asia, politik dan lain sebagainya yang akan ujung-ujungnya ini akan tidak lepas dari sebuah problem kumparan politik dunia. Banyak catatan-catatan yang tidak mungkin saya ekspos di sini, tapi bahwa kaitan seseorang tokoh turun. Mengapa Soeharto 32 tahun nyaman? Mengapa Soekarno sekian tahun nyaman, tetapi pada titik kritis tertentu langsung mereka dengan mudah. Atau disamakan dulu. Oh, sebentar. Off dulu ya. Siapa Mas senengi? Oh iya, matur nuwun ya. Iki aku pas di podcast iki. Yo. Ya. Oke, yo. Yo, oke, ya. 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 Satannya anak Sragen yang hilang karena kasus 98. Saya lupa namanya. Anda saya ingat 2 suku kata. Saya telepon ketua P3 ini. Namanya Suyap. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi peristiwa 98 itu tidak sekedar bakar-bakaran mobil, terus peristiwa Trisakti dan lain sebagainya. Tidak. Ini kalau kajian politik, kajian para politisi nasional maupun para akademisi juga tidak melihat ini peristiwa lokal. Ini pasti menyangkut berbagai aspek kepentingan kawasan dan global. Artinya politik di Indonesia ini sampai hari ini pun tidak lepas bahwa sesuatu itu kita bisa menentukan nasib kita sendiri juga. Contoh, nikel itu punya kita, tapi perdagangannya mau mereka yang ngatur. Ini contoh bahwa sebuah peristiwa di satu negara di dunia ini pasti ada kekuatan-kekuatan super yang ikut bermain. Tidak usah saya buka, itu sudah banyak kajiannya, tetapi peristiwa yang saya alami bahwa tadi Pak Tri ini melihat bakar-bakaran, saya ini hari-hari per hari saya ngurusi orang demo dari berbagai kalangan, berbagai tuntutannya macam-macam, dari yang semula turunkan Bawono, jadi kalau mentok cari lagi, dan itu berbulan-bulan sehingga berbagai hal ini membuat kita harus clean untuk memilahkan masalah-masalah ini. Di dalam birokrat pemerintahan Kabupaten Sragen juga sudah kehilangan arah, pegangannya juga jadi tidak karu-karuan, sehingga dibutuhkan kepala dingin untuk mengelola pemerintahan itu. Tadi yang saya katakan, yang saya ditelepon teman ini, Mas Saiful ini, salah satu anak Sragennya ikut hilang dalam peristiwa 98. Suyap, anaknya Bakul Tempe, dia aktivis seangkatan Bisi Dukun, hilang sampai hari ini nggak ketemu. Saya sempat mencari menemui berdua orang tuanya yang Bakul Tempe ini. Ya kita bantu, kita kuatkan secara moral dan sebagainya, karena kebetulan kami berposisi sebagai pimpinan DPRD. Ada satu peristiwa itu kita harus ada kepedulian. Salah satu warga kita hilang, namanya Suyam. Nah ini betul. Jadi itu satu hal, peristiwa itu tidak hanya bakar-bakaran, itu hanya salah satu bagian dari variabel menekan. Jadi cara memaksakan kehendak, menyampaikan tuntutan itu dengan cara ada yang, yaitu tadi bakar ban, bakar mobil,
bahkan Solo bumi hangus kotanya. Dan untuk catatan, menurut banyak kajian, Indonesia itu sumbu pendeknya di Solo. Kalau Solo meledak, biasanya secara nasional sulit dikendalikan. Atau tuntutan ketika telah melebar, balai kota dibakar, toko-toko Singosari dan sebagainya dibakar, ini pressure bagi pemerintah pusat untuk tidak mengecilkan arti tuntutan. Solo itu kota strategis. Kalau ada kerusuhan, pasti dampaknya luar biasa. Secara sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran kasar dan apa yang saya alami pada saat itu, karena posisi saya sebagai politisi Partai Golkar yang dianggap ikut bertanggung jawab di dalam pemerintahan Orde Baru, itu harus saya hadapi. Dan kebetulan setelah 98, saya pemilu lagi ikut jadi lagi, tidak hanya di Sragen tapi di provinsi. Nah, nanti 10 tahun itu adalah cerita lain. Tetapi kalau titik fokusnya ada di kasus 98, saya tidak akan cerita yang setelah 98. Itu variabel masalah yang lain. Jadi titik beratnya di situ bahwa gerakan itu memang berhasil menurunkan suara. Sebelumnya itu diikuti dengan gejolak kurs rupiah yang hancur-hancuran dari sekitar berapa ya 4.250 sampai kepada hampir mentok pun di atas 17.000. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk mendowngrade pemerintah yang sah bahwa telah gagal dalam mengelola perekonomian negara. Nah, tentunya itu tadi yang saya maksud, bahwa peristiwa 98 itu tidak berhenti hanya kasus di Indonesia, hanya kasus nasional, tidak. Ada ikut serta kepentingan asing di sini, kepentingan mungkin aspek militer, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Pasti ada. Soekarno pun jatuh karena demo. Dua-duanya, baik Soekarno maupun Pak Harto ya, ada dua kata kunci yang membuat ketika Bung Karno mengatakan Indonesia mau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak mengandalkan hubungan internasional, ekonomi dan lain sebagainya, tetapi akan menitik beratkan dengan potensi sendiri, tidak begitu lama jatuh. Kebetulan Pak Harto juga mengatakan Indonesia siap tinggal landas dengan produksi IPTN, pesawat terbang Nurtanio itu. Dulu Pak Harto pada Pak Tabungan mengatakan dengan penguasaan industri, penguasaan teknologi, Indonesia siap tinggal landas. Banyak pihak yang nggak suka. Selesai Pak. Ini supaya balance penilainya, supaya dosa itu tidak sepihak. Tapi ternyata ada jaringan yang memelihara dosa itu, yang juga yang menghapus dosa itu mungkin kekuatannya sama. Yang memelihara Soekarno sampai 10 sekian tahun, tapi Soekarno akan tidak manut untuk kepentingan global. Selesai Pak Harto, anak manis, begitu ingin Indonesia lepas dari bayang-bayang internasional karena kita non-blok, selesai Pak Harto. Ini Anda belum tahu, ini kajian, belum tentu sebuah kebenaran. Tapi analisa ini adalah analisa keseimbangan berpikir. Demikian untuk sementara. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada momen yang paling diingat dan apa yang akan Anda ubah apabila Anda bisa berada di momen itu lagi? Ada, yaitu ketika mereka mencari saya. Saya kan tadi saya katakan, ketika mereka demo, saya malas mendengar supaya saya nggak kena teror kan. Saya tinggal di satu ruangan yang kedap suara, saya tidak, atau saya berkunjung kepada teman-teman kepala birokrat, ruangnya yang jauh dari lapangan, saya nggak dengar. Ketika mereka tidak tahu saya di mana, ketika mereka tanya saya di mana, mereka ngurutu ke rumah, mengancam membakar rumah.
yang nyangga, yang putri nyangga yang di rumah. Jadi mereka datang, kebetulan halaman kita luas, mereka naik sepeda motor, muter-muter di depan rumah ini, sama bakar. Padahal rumah kita tuh berjarak 100 meter dari Polres. Dan kita diteror. Saya tidak akan merubah apapun. Karena kebetulan. Saya sebagai politisi, yang kebetulan saya sebagai orang Katolik, saya konsultasi saya hanya kepada satu orang. Romo Supriyanto. Romo Petrus Supriyanto. Jadi kalau saya menghadapi situasi, saya diskusi sama Romo. Saya ditanya, Mas Sri berpihak kemana? Kekuasaan atau mana? Kalau saya berpihak pada kehendak rakyat, karena saya wakil rakyat. Kedua, tapi saya juga tidak bisa cuci tangan bahwa kami harus mendorong ke jurang kekuasaan yang kita dukungi. Biar proses alami apa yang akan terjadi. Saya tidak akan menghentikan bupati saya karena memang tidak punya kewenangan. Gitu. Jadi itu yang paling saya ingat adalah ketika mereka mau membakar rumah. Pertanyaannya, yang mau dirubah nggak ada yang masalah. Biar itu sejarah sudah terjadi. Karena apa? Kalau saya hari ini bisa bertemu dengan Anda sekalian, itu pasti kehendak Tuhan. Dan kapasitas saya, tapi karena saya selalu konsultasi dengan pastor, diskusi, debat dengan pastor yang Romo Pri pada saat itu, sehingga saya cukup yakin menghadapi keadaan. Tidak pernah merasa minder, khawatir, takut, enggak. Ya, luweh. Apapun yang terjadi, itulah kira-kira. Ya, gitu. Terima kasih untuk orasi selanjutnya, Bapak P. Ya. Kami menyampaikan. Ya. Kalau saya yang paling saya ingat, karena pada waktu itu saya berumur 15 tahun ya, dan saat itu saya baru selesai ujian ya. Jadi karena dengan di usia 15 tahun itu dan fokus saya pada waktu itu kan di pendidikan ya, di belajar, posisi saya belajar. Jadi saya ini ya, harapannya itu kan setelah ujian itu bebas sementara belajar dan bisa masuk sekolah, refreshing seperti itu ya. Nah, karena setelah ujian itu ada ini ya, peristiwa itu, bakaran itu, saya momen yang paling hilang itu ini ya, tidak bisa ke sekolah lagi ya. Dan pada waktu itu jarak antara ujian, kemudian pengumuman, kemudian mendaftar mencari sekolah lagi, itu kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Dan waktu itu dengan kondisi seperti itu semuanya ada jadwal khusus ya, jadwal khusus. Dan jadi itu agak, saya dan rekan-rekan saya agak ini ya, terganggu dan ini merasa ada sesuatu yang hilang, yang harusnya itu setelah ujian dapat refresh dengan teman-teman, persiapan untuk pengumuman, kemudian ini mendaftar sekolah ya. Nah, ternyata dengan banyaknya sarana prasarana yang tidak siap dan hancur pada waktu itu, jadi itu sangat mengganggu pada saya ya. Itu Terima kasih. ya. Menurut Anda, apa kira-kira yang jadi persoalan utama kenapa masyarakat bisa sekali ketika membakar mungkin fasilitas atau kendaraan-kendaraan, mungkin pemicunya itu kira-kira apa menurut pandangan Anda? Itu. Terima kasih. Itu tidak sesederhana yang nampak. Kita harus membedah kekuatan politik dalam negeri nasional antara yang pro Soeharto, yang ingin mempertahankan, dan yang ingin Soeharto jatuh. Itu kumparan tak berujung mana. Dan banyak hal-hal yang masih belum terbuka setelah terang benderang ya, peristiwa 98. Banyak gerakan-gerakan. Saya kebetulan ya, pada saat itu saya
bersama-sama dengan beberapa personal pimpinan Kabupaten Sragen. Kebetulan kami itu main golf di Panasan. Kami itu bingung melihat gerakan pasukan. Jadi ada pasukannya, ada pasukan ini di Solo itu terjadi unteran-unteran. Tapi kami melihat ada pasukan naik ke pesawat menuju ke Jakarta. Kita kok di Solo juga terjadi obong-obongan, tapi kok pasukan di Solo dikirim ke Jakarta. Di situ lain kita melihat ada pasukan yang turun dari pesawat. Jadi kita nggak bisa mengartikan itu apa, nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi itu adalah sesuatu yang menjadi pertanyaan panjang sebetulnya. 98 itu adalah sekedar masyarakat menuntut, tapi pertanyaannya kok begitu masif. Artinya gerakan itu begitu masif, seolah dalam satu jaringan yang sama, semangat yang sama. Sekali lagi, tidak sesederhana kita dalam podcast ini ya. Itu perlu kajian-kajian khusus, perlu data-data pendukung, pembanding yang tidak menjadi menyesatkan orang, tetapi bahwa masih banyak pertanyaan 98. Kasus 98 itu tidak sesederhana di permukaan. Kalau lebih ekstrim, mereka yang turun ke jalan itu tidak semuanya menikmati hasil reform mereka, perjuangan mereka. Beberapa gelintir aja orang yang menikmati dari perjuangan. Bahkan keluarga yang kehilangan anak-anaknya itu sampai hari ini nasibnya nggak ada yang mikir. Keluarga Wiji Dukul bagaimana, nggak ada yang mikirin, nggak tahu kita. Tapi justru penumpang-penumpang gelap ini yang banyak menikmati secara kedudukan, materi, kehormatan, walaupun mungkin mereka hanya penumpang gelap. Nah, artinya kita tidak bisa menghakimi sepihak supaya tidak salah penafsir kita. Tetapi mengapa begitu masif? Kami tidak ingin berandai-andai. Itu adalah pertanyaan besar banyak orang. Demo yang bisa menggerakkan sekian ratus ribu orang dalam satu hari, skalanya kan tidak hanya RT RW, tidak hanya skala di Jakarta. Pasti ada penumpang dananya, sudah segala macam lah. Kita tidak nyalakan siapa-siapa, tetapi itu adalah sejarah mencatat bahwa peristiwa 98 terjadi pembakaran, penculikan, itu bagian dari teror yang tersistem dalam sebuah ilmu intelijen. Itu yang bisa mengurai itu ilmu intelijen juga. Aeropolitik tidak bisa masuk wilayah di sini. Politik tidak bisa masuk wilayah dunia remang-remang yang itu milik aparat intelijen yang bisa mendeskripsikan secara detail. Nah, begitu kira-kira itu. Untuk Bapak Dwi. Baik, kalau saya ini ya Mas, melihatnya dari posisi saya saat itu ya, saya umur 15, kemudian saya mencoba di usia sekarang membaca kondisi saat itu ya. Jadi saya menyampaikannya atas dasar pada waktu itu saya tinggal di Veteran, di mana notabene itu masyarakatnya itu menengah ke bawah gitu ya, menengah ke bawah. Jadi banyak bapak ibu kemudian tetangga-tetangga itu bekerjanya itu harian ya, harian dan buruh ya pada waktu itu. Nah pada waktu itu seperti yang disampaikan Pak Sri tadi, jadi salah satu indikator ekonomi itu apakah membaik atau tidak itu kan nilai dolar ya. Jadi nilai dolar pada waktu itu melambung sangat tinggi, melambung sangat tinggi. Kemudian dengan melambung sangat tinggi itu banyak ini ya apa pekerjaan-pekerjaan yang membuat produsen itu mem-PHK gitu ya. Jadi tetangga-tetangga saya itu banyak yang ini Mas dikeluarkan dari pekerjaan ya. Kalau bapak ibu itu yang dikeluarkan bapak, nah, ibu pada waktu itu
beruntung wira swasta ya, jadi jualan, jadi masih bisa bekerja sendiri, usaha sendiri. Tetapi walaupun usaha sendiri ini ya, karena jual beli sembako itu ternyata ya dampaknya banyak karena tangga-tangga itu kan semuanya di PHK ya. Jadi mereka tidak ada pendapatan. Jadi jadinya bapak ibu itu ini ya sifatnya dalam tanda kutip dihutang gitu ya. Ya. Jadi saya membaca eh, dengan pola pikir ini ya atas dasar kondisi saya pada waktu itu karena banyak masyarakat yang ini ya tidak puas itu ya karena ekonomi. Salah satunya itu. Ya. Tapi saya hanya membacanya di area daerah saya ya. Jadi di mana notabene masyarakatnya itu menengah ke bawah. Ya, seperti itu. Ya. Ekonomi pada saat itu tuh sangat anjlok sehingga daya beli masyarakatnya sangat turun. Ya, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan pada saat kerusuhan itu kan sangat kacau kondisi di Solo, Jakarta. Itu hampir 24 jam terjadi kericuan. Kira-kira peran aparat keamanan sama pemerintah itu bagaimana selama kondisi konflik 98 ini terjadi? Karena kan selama 24 jam full dengan mungkin penjarahan, bakar-bakaran, itu kan juga pasti menimbulkan suatu permasalahan untuk bagian pemerintah sama aparat, di mana mereka harus bisa mengkondisikan para warga dan tetap ya bisa mungkin meminimalkan lebih pak. Kira-kira bagaimana Anda melihat peran pemerintah dan aparat keamanan pada saat itu? Kayak tanggapan pemerintah di Madura saat Yang diambil langkah, pemerintah tetap berjalan efektif dengan menurunkan tidak hanya polisi, karena situasinya sudah mengancam keberadaan negara. TNI pada waktu itu ABRI turun. Bisa Anda lihat di beberapa catatan-catatan sejarah, foto-foto. Pada saat itu Pangdam Jayanya yang sekarang jadi Menhankam, Ya. Menko Polkam ya. Menhankam, ada salah. Menhankam. Safri Safri Laudin. Nah, itu turun. Padahal itu kan Jenderal Kopassus yang kebetulan juga mantan ajudan presiden kan. Itu turun naik tank. Artinya ketika TNI atau militer turun ke jalan, itu sudah menjadi arah kemana negara ini. Artinya tidak hanya polisi yang menjaga ketertiban, tetapi di situ dilihat ada ancaman keamanan negara. Kalau ancaman keamanan negara itu TNI, dan TNI turun pada saat itu, ya bekerja sama dengan polisi. Dan karena yang mempunyai daya dobrak untuk menghadapi demonstran yang begitu besar, pada saat itu polisi peralatannya belum secanggih sekarang ini. Ya. Belum punya barikade polisi. Yang punya barikadenya polisi sekarang masih canggih. Barikadenya polisi di mob polisi kan. Dulu itu TNI yang punya kapasitas seperti itu. Artinya pada saat itu TNI turun ke lapangan. ABRI pada saat itu. Apapun namanya, tapi militer turun ke lapangan. Dan situasi berangsur-angsur membaik. Karena hampirlah semua, ketika Soekarno turun juga TNI turun mengamankan demonstran. Bisa dilihatlah foto-foto ataupun catatan sejarah. Kalau TNI turun dalam arti itu diartikan tanda petik berpihak pada suara rakyat. Nah, suara rakyat itu ada suara yang ada di jalan. Para perwakilan formal menjadi dianggap fungsinya tidak maksimal. Situasinya seperti itu. Tetap tidak mungkin lepas tangan, ada jalur komando, Mas. Kalau enggak,
nanti tentara batalion ini tidak tunduk pada antara batalion, tidak sinkron, tidak. Istilahnya TNI adalah dia satu komando. Walaupun panglima tertingginya bermasalah. Iya. Panglima tertinggi itu presiden. Presidennya yang tuntut untuk mundur, tapi TNI bisa tidak mata gelap. Kalau mata gelap kan, apa kata panglima tertinggi saat itu kan dia laksanakan bisa saja Tiananmen. Kalau Tiananmennya di Cina, mahasiswa demo bikin distrek lah. Di kita enggak, walaupun ada kasus Trisakti. Tapi kita harus melihat perspektifnya lebih luas. Sistem di negara kita beda dengan Cina. Nah, ini yang harus diketahui. Kan Anda mungkin capek-capek ya, cuma hanya dengar-dengar sitik-sitik, tapi sebenarnya cakrawala luasnya banyak hal. Luas, tidak hanya kacamata kuda. Sejarah itu tidak hanya kacamata kuda, tapi banyak hal yang harus dibuka untuk kita, kalian sebagai anak muda, lebih objektif memandang peristiwa. Tidak perlu keberpihakan, tapi mengambil hikmah dari satu peristiwa untuk diambil guru kehidupan. Itu yang penting. Ya, itu kira-kira apa. Untuk upaya yang dilakukan aparat keamanan itu seperti apa ya? Karena kan kondisi itu masyarakat benar-benar kayak ya udah ya apapun yang ada itu dihancurin gitu. Mungkin cara aparat menenangkan itu seperti apa kok? Oh, mereka sudah punya SOP, Mas. Yaitu di aparat penegak hukum dan kekuatan militer itu punya standar operasional. Jadi sikonnya mereka biasa simulasi. Sikonnya X, cara menangani seperti ini. Sikonnya seperti ini, cara menangani seperti ini. Itu mereka sudah punya. Kalau tidak begitu, didadak diserang amburadul negara kita. Jadi kekuatan militer kita itu sudah punya skema-skema. Kalau gini harus dia seperti ini. Kalau seperti ini harus dihadapi seperti ini. Nah itu saya katakan tadi. Ketika Panglima Kodam Jaya itu turun, masyarakat merasa lebih tenang. Karena apa? Yang nekat akan merusak, ya, yang anarkis pasti akan berhadapan dengan TNI. Dan merasa rakyat disitulah di samping TNI kita pada saat itu dikecam dengan fungsi ABRI-nya. Tapi di sisi lain rakyat itu membutuhkan kehadirannya pada saat itu. Real membutuhkan. Karena merasa TNI turun ke jalan itu dalam rangka mengamankan situasi tidak menjadi chaos. Walaupun Solo, Jakarta beberapa itu sudah perusahaan pembakaran. Tetapi rakyat menjadi yakin bahwa tidak akan meluas begitu. Begitu lebih besar ketika TNI sudah berada turun ke lapangan. Ini situasinya seperti itu. Bukan kok dilepas sama sekali. Enggak, habislah Sabang Merauke ini dilepas. Berarti TNI itu yang dianggap punya dosa di fungsi ABRI sebagai penyokong Orde Baru. Di sisi lain, sebetulnya bangsa ini sangat menggantungkan kehadiran keberadaan TNI. Kalau mau jujur. Iya. Tetapi kan sering karena faktor kepentingan politik, sejarah, sehingga TNI itu kan kayak disudutkan. Undang-undang TNI langsung dihasilkan di fungsi ABRI kembali dan lain sebagainya, di demo dan lain sebagainya, digugat dan lain sebagainya. Boleh itu hak demokrasi mereka, tetapi secara objektif kita harus melihat ketika sesuatu yang kritis, super power yang kita harapkan itu hanya kekuatan TNI yang melindungi bangsa dan negara ini. Karena memang mereka dibiayai untuk itu. Budgetnya besar untuk diberikan meriam, pesawat, tempur, dan lain sebagainya memang untuk mengamankan negara ini. Ini yang perlu harus dipahami. Tidak dalam kerangka saya mendewa-dewakan TNI, tapi fungsi itu harus kita sadari. Jangan sampai ada alergi seolah-olah TNI itu menjadi beban negara.
seolah TNI itu menjadi ancaman demokrasi. Tidak harus seperti itu memandang. Saya ingin mengajak berpikir komprehensif ya. Artinya ketika keadaan kritis, kita berharap pada kehadiran tentara kita yang kuat. Kira-kira seperti itu. Jadi memang pada saat itu para tawanan yang benar-benar diandalkan negara ya memang TNI. Oh iya, iya. Dan itu beberapa kali peristiwa, Iya. baik di 30 SPKI, baik di Malari, peristiwa bakar-bakaran tidak ada sekali 98 loh kan. Iya. 74 udah bakar-bakaran habis-habisan loh. Solo itu bakar-bakaran berulang-ulang loh. Iya. Kota Solo itu. Ya semua TNI, kalau sudah seperti itu TNI yang meredahkan situasi. Dan sekedar nambahkan ya Mas, situasi pada saat itu. Jadi ini ya, di setiap negara, setiap wilayah itu ada standar ideal ya Mas, jumlah keamanan dengan jumlah masyarakat. Ya, jumlah keamanan. Jadi masyarakatnya kalau sekian, jumlah polisinya itu harus sekian, TNI-nya harus sekian. Nah, sebelum kejadian itu, nanti Pak Sri bisa koreksinya. Jadi pada waktu itu kalau untuk keamanan itu yang pertama itu kan line pertama itu kan polisi ya. Nah pada waktu itu ada pembukaan Kamra, Mas, keamanan rakyat. Iya. Saya masih ingat itu, dan banyak tetangga-tetangga itu yang tidak bekerja itu akhirnya dipekerjakan menjadi keamanan rakyat. Pam Swakarsa. Ya, paham Swakarsa. Ya, itu. Nah, cuman kalau rekan-rekan ini ya mendeskripsikan itu bakar-bakarnya itu tidak hanya satu toko, dua toko itu ya. Itu satu kota, Mas. Iya. Ya, satu kota, bahkan saat di banyak daerah di Indonesia seperti itu. Jadi jumlah polisi Pam Swakarsa tadi itu tidak bisa, Mas. Kalau tidak bisa untuk maksimal untuk menghentikan itu nggak bisa. Ya. Dan kehadiran negara itu ya TNI tadi, jadi sebagai simbolis ya. Kalau dalam pandu sebagai simbolis, dan itu yang memang pada waktu itu ditakuti dan bukan ditakuti ya sebenarnya, disegani oleh untuk masyarakat, dan akhirnya memang efektif ya. Jadi orang-orang yang menjara, membakar itu berangsur-angsur memang tidak membakar dan menjara lagi ya. Nah itu sebagai tambahan lagi ya. Baik, terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada kesenjangan sosial atau isu rasional yang memicu situasi semakin memburuk pada saat itu? Ya boleh jadi. Itu biasanya begini. Sebuah penurunan kekuasaan itu kayak sudah ada skenario yang baku lah. Ya. Ya. Kurs mata uangnya jatuh. Dengan kurs mata uang jatuh, pasti terjadi gonjang-ganjing ekonomi. Gonjang-ganjing ekonomi terjadi badai PHK tadi yang dikatakan Pak Tri ya. Ya jelas situasi itu akan membuat situasi yang agak nggak nyaman secara ekonomi. Pasti terjadi ketimpangan sosial yang tajam. Nah, di sini ini ketimpangan sosial antara si kaya si miskin dan sebagainya itu sebetulnya adalah ladang paham komunis untuk membakar emosi rakyat. Bukan saya katakan partai itu, paham komunisme membakar ketimpangan ini, jarak ketimpangan antara si kaya miskin ini yang dimainkan. Ya. Cara-cara seperti itu adalah seperti pemain-pemain, artinya dalam arti ini tanda petik ya, pemain-pemain yang seperti ini kan kemarin tahu-tahu Soros memainkan perannya yang terjadi gonjang-ganjing itu ada Mas, ada prolognya. Jadi nggak bisa sekarang penguasa negara itu nggak perlu tidak harus seperti Ukraina dan India maupun Pakistan. Bisa negara itu kelihatan nyaman-nyaman saja, tetapi sebenarnya sudah dijajah secara sosial ekonomi. Tapi setelah militer mereka kelihatannya secara politik mereka masih berdaulat, tetapi sebetulnya semuanya tanda petik sudah menjadi negara boneka.
Ya, kita ingin menghindari negeri kita itu tidak menjadi negara. Ketika Indonesia ingin menjadi negara produsen yang kuat, banyak negara-negara produsen saat ini yang tidak rela. Ya toh, kowe kudu tuku nggonku terus no. Nek kowe gawe dhewe, kowe ora tuku nggonku no. Nah, ekonomiku kacau no. Negara-negara maju kan produsen, pembuat. Kita itu dibuat mau jadi pasar Mas, di Indonesia ini. Bentukku terus. Nah, ini kalau kita bicara situasi titik masalah, itu kita melihat aspeknya dari aspek itu semua. Kepentingan siapa, untuk apa? Iya toh, Freeport. Dan tidak kepentingan siapa? Amerika, nikel, Eropa. Iya toh. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, katakan tadi di awal saya ngomong kan bahwa peristiwa jatuhnya Soekarno, peristiwa jatuhnya Soeharto itu tidak berdiri sendiri dan tidak hanya kasus politik. Sebetulnya lebih kepentingan ekonomi global. Nah, ini kalian harus belajar juga seperti itu, walaupun disiplin ilmunya teknik. Tapi nanti kalau menjadi pemimpin Bung Karno teknik, insinyur teknik, jadi presiden, jadi politisi. Iya. Jadi bawa skill, belajar di dasar atau ilmu disiplin ilmu, jangan menutup ilmu yang lain. Harus belajar banyak hal. Ya. Jadi kalau Anda tanyakan kesenjangan, ya itu memang ada yang menciptakan. Kalau pemerintah yang jadi pemimpin siapapun juga kan nggak ingin rakyatnya menderita. Iya. Tidak ingin menjual negara. Siapapun yang jadi presiden. Tetapi kan ada pihak-pihak tertentu yang selalu menginginkan kowe aja makmur. Ndak ora tergantung aku, ndak ora tuku nggonku. Kowe kudu melarat, kowe kudu senjang supaya mudah saya mainkan. Karena kalau tidak ada kesenjangan, rakyat yang tidak ada yang miskin, tidak ada Mas yang digerakkan menjadi massa masif gitu. Ya kan, yang sini itu kan orang sosial ekonominya terbatas, emosinya mudah disulut, seperti bara api disiram bensin kan. Weh. Nah ini hal seperti ini yang saya katakan harus bicara ini 1 semester tidak 30 menit. Karena dari aspek sosial, ekonomi, budaya kita sudah investasi budaya loh. Udah kalian masih bisa Toto Kromo bahasa Jawa kan sudah sulit. Padahal itu bahasa ibu. Bahasa tuh ada grade di Jawa itu ada grade-grade. Kepantaran sampeyan. Lebih tua panjenengan. Itu kan budi pekerti. Itu juga termasuk dikikis. Supaya kiblatnya apa? Hanya berpegang ini. Dunianya dalam kotak ini. Guru yang kamu not itu sekarang ini. Apa kata Google? Bapake, ibuke, simbahe pidato ora penting rimbah wis zaman kuno. Wong Google munine gini. Ini infiltrasi. Ini pertempuran gaya baru. Kalau kalian sudah manut, ini kan manut. Bosnya sama langsung membuat program-program seperti itu. Wong tua, para ulama wis ra kok ngono kabeh. Sing kok rungokke apa dawuhe Google. Kebenaran itu ada di sini. Yang kemungkinan kebenaran palsu yang Anda yakini. Framing, hoax, dan Anda tidak punya filter. Nah, jadi kalau bicara kok begitu mudah negara kita ini tegrep. Ya karena sistem kita. Sistem kita itu yang sudah dikerjai. Nah, makanya kalian beruntung yang ada di AKMI itu masih dalam komunitas Asuhan Romo, atau kan ada nilai-nilai agamis, nilai-nilai spiritual, walaupun siswanya agamanya apapun juga, tetapi kan hak-hak demokrasinya untuk kepercayaannya masih dilindungi, tetapi nilai-nilai spiritual, moral pasti akan diajarkan. Tidak semua sekolah dikirim ke panti jompo untuk mengasah rasa.
empati kepada orang tua, orang-orang yang kurang beruntung, terus ikut membersihkan masjid-masjid untuk membangun toleransi antar beragama. Anda beruntung di Mikael ini. Nah, ini saya ingin katakan bahwa eh, tidak semua yang ada di kota ini, yang di sini, itu kebenaran. Enggak. Anda tetap harus berpegang teguh. Lebih baik percaya kepada Bapak, Ibu, Eyang, Romo, Kiai. Anda percaya walaupun tiba-tiba keliru. Enggak apa-apa. Manusia. Tetapi etikanya tidak mungkin menjerumuskan. Iya. Bapak tidak ingin akan menjerumuskan putranya. Tetapi kalau Bapak salah, manusiawi, ada kata pemaaf karena mungkin referensinya atau apanya kurang. Tetapi niatnya ini, tapi kalau di sini tanpa rasa loh, Pak. Tanpa niat loh. Seolah-olah kebenaran mutlak. Nah, jadi peran teknologi ini dimanfaatkan untuk infiltrasi. Ya. Apakah itu sudah sejak dulu? Ya, ini semakin canggih. Dulu orang itu kalau sudah berita Australia dianggap kebenaran. Ya. Nyetel radio Australia punya kepentingan infiltrasi ke kita. Ya beritanya yang minir-minir pada pemerintah kita. Ya. Nah, itulah situasi ini kalau kita bicara belajar politik, yang jangan diartikan kalau politik mesti partai. Itu beda. Iya, beda banget. Ya, kalau saya bicara politik, itu pasti bicara yang beraspek pengetahuan, pengertian, berdasarkan analisa, data, itu ada. Nah, kalau partai, karena saya punya kepentingan sempit, mencari suara, dan milih partai itu jadi kepentingannya sempit. Tetapi kalau kita bicara ilmu politik, kita bebas. Nah, peristiwa 98 itu peristiwa politik. Tetapi di latar belakangi banyak hal yang bisa dikaji. Banyak hal. Tinggal siapa yang menyampaikan narasi. Kalau orangnya itu pro kekuatan asing, narasinya akan berbeda. Yang mempunyai pro kekuatan nasionalisme. Itu akan berbeda. Narasi ini yang berbeda. Kira-kira gitu. Untuk Bapak ini bisa. Jadi ini ya terkait perspektif sosial dan politik ya. Jadi menambahkan dari yang disampaikan Pak Tri ya. Jadi dalam setelah saya mencermati ini ya dengan usia saya sekarang itu salah satu bidangnya itu saling berkaitan ya. Jadi orang teknik itu dipengaruhi oleh ekonomi ya. Ekonomi itu dipengaruhi oleh sosial dan sosial itu dipengaruhi oleh politik ya, seperti itu. Nah, jadi kondisi kerusuhan H98 ya itu memang ini ya yang dihajar itu yang diarahkan itu memang orang-orang yang kelas bawah yang dalam tanda kutip dimanfaatkan ya. Walaupun dari sisi yang seperti yang disampaikan Pak Sri tadi bahwa dari sisi lain itu sebenarnya saling berkaitan ya. Dan seorang pemimpin itu tetap karena dia memimpin ya tentunya apa yang dikatakan sejarah itu kan akan menjadi ini ya integritas dia ya. Jadi sebenarnya setiap pemimpin itu pasti punya saya yakin punya keinginan untuk mensejahterakan rakyat ya. Cuman memang ada kekuatan-kekuatan dari yang lain untuk menjatuhkan dari pemimpin itu. Sementara itu, Mas. Berarti saat itu negara-negara asing itu tidak menginginkan bahwa Indonesia itu maju gitu ya berarti. Ya sampai hari ini Ya. tidak saat itu aja. Ya. Bahwa dunia ini ada persaingan untuk jangan sampai negara lain itu melebihi negara saya. Ya, saya katakan, kowe kudu dari pasar terus. Kowe aja iso gawe pesawat terbang. Sekarang dengar, IPTN jadi apa? Kan banyak boikot.
kowe nek tuku pesawate Indonesia, kowe ora tak bantu ini. Kelebihan asing kan begitu itu. Sehingga mereka tidak membeli pesawat dari Nurtanio, GTS. Itu selalu. Ya selanjutnya yaitu dampak kerusuhan pada saat ini itu mengubah apa saja itu apa kayak ekonomi terus kemudian kehidupan masyarakat itu jadi bagaimana ini? Tata kelola bernegara mengalami perubahan. Undang-Undang 574 diganti undang-undangnya. Diganti undang-undang otonomi daerah. Nah, itu menitik beratkan pemerintahan di tingkat kabupaten kota. Sehingga pemilihan presiden tidak di MPR lagi, tetapi langsung oleh suara coblosan rakyat. Demikian dengan gubernur, demikian dengan bupati. Tetapi sebetulnya ada sesuatu yang menjadi itu di sisi lain secara tata nilai demokrasi iya. One man one vote itu. One man one vote ya. Tetapi Pancasila kita itu kan terlanjur di silanya ada kerakyatan yang dipimpin oleh Mas Jaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu agak ini demokrasi liberal ini yang Amerika sentris itu agak bertentangan dengan semangat para pendiri bangsa loh, Pancasila. Tapi suara ini yang meneriakkan Pancasila ini menjadi minoritas. Makanya ada suara-suara kemarin kembali yang milih presiden MPR. Tidak saya sebut namanya, orang yang dulu sangat memperjuangkan atas nama reformasi untuk one man one vote. Sekarang berteriak ingin mengembalikan dipilih oleh MPR. Itu karena ternyata atas nama pilihan rakyat menjadi lembaga kontrol itu menjadi lemah. DPRD 1, DPRD 2 itu adalah lembaga pengontrol. Tetapi bupatinya dipilih oleh DPR, dipilih oleh MPR, sehingga mereka secara formal mereka adalah pengawas. Sekarang ini kesetaraan jajarannya ini. Siapa lebih mengontrol siapa? Ya kalau buka YouTube-nya Kang Deddy kan, itu pelajaran bagi kami. Enggak, apa yang salah? Enggak salah, tapi itu adalah sebuah sistem yang kita tuh menjadi kagok. Kagok kita. Ya. Iya lah. Jadi kontrolnya lembaga perwakilan itu menjadi lemah. Karena si kepala daerah, gubernur maupun presiden dipilih oleh rakyat itu. Rakyat kurang proses kok. Rakyat saya oke kok, DPR-nya nyinyir. Apa salah? Dari situ aturannya yang harus diubah. Ada dalam hal-hal tertentu di mana ada suara-suara lembaga perwakilan yang proporsional untuk mengingatkan ini. Tetapi sekarang sudah berjalan seperti itu. Kira-kira itu yang kita hadapi seperti hal seperti itu. Di Indonesia tuh di dalam Indonesia sendiri aja menunggangi gitu ya, kayak ditunggangi gitu lah. Kan ada tokoh-tokoh yang tidak terima dengan keputusan tersebut dan mereka protes gitu. Berarti ya tersebut ada menunggangi apa tersebut gitu ya. Ya itu kembali permainan global. Indonesia itu kan resminya non-blok. Dan bloknya itu sekarang sudah nggak ada. Blok Barat dan Blok Timur itu dengan kerubuhan Soviet kan sudah nggak ada. Aliansi kekuatan menjadi aliansi yang lain. Tapi bahwa terlanjur ya, Amerika itu mempunyai beberapa ratus, lebih dari 700 pangkalan militer di sekitar 80 negara. 85 negara Amerika. Itu kan mengontrol dunia. Saya tidak anti Amerika. Tapi ini fakta. Amerika dengan alasan
mencegah perang dunia ketiga supaya tidak terjadi. Tetapi kan kawasan-kawasan seperti Ukraina, Rusia, Pakistan, India, katanya uji coba pesawat tempur Amerika lawan punya Cina, menang punya Cina katanya. Nah ini kan problem-problem. Nah kalau lihat apakah tokoh-tokoh di Indonesia ada yang tunggal, ya seluruh dunia. Mereka permain global, permain negara-negara maju ini pemain global. Karena apa? Negara mereka itu SDA-nya nggak ada, sumber daya alamnya kan miskin. 4 musim mineralnya miskin. Justru di negara-negara yang belum maju ini lah mineralnya kaya, uraniumnya juga dari negara-negara berkembang yang untuk mobil mereka itu ingin mengendalikan, kalian harus memasok saya terus-menerus. Ya, negara kecil yang membuat pusing itu kan satu, Korea Utara. Ya, itu selalu enggak. Jadi kalau dilihat, apakah, oh ya itu soal bahwa di dalam satu, itu yang saya katakan lagi, itu adalah operasi intelijen, mencari tokoh di satu negara yang bisa kita kerjain, kita atur menjadi pion kepentingan mereka. Itu tidak akan pernah berhenti seperti itu. Mungkin sebagai narasumber yang tentunya lebih berpengalaman dari kami, apakah ada pesan dan pesan yang akan Anda sampaikan untuk kami generasi muda? Pelajari semua ilmu. Jangan alergi. Saya katakan tadi, Bung Karno itu insinyur teknik. Tapi kan tidak alergi politik. Akhirnya presiden. Jadi, memang untuk belajar teknik itu untuk menjadi spesialis ahli di bidang itu. Tapi ilmu yang lain itu generalis. Ngerti sidik-sidik tentang apapun. Anak muda harus seperti itu. Ya, karena banyak hal masa depannya, rezekinya itu mungkin tidak menggunakan disiplin ilmu yang dipelajari saat ini. Tapi Anda nggak kagok, nggak bingung karena Anda sudah ikut mempelajari banyak hal. Artinya ketika kamu memandang peristiwa 98, jangan hanya kata-kata pidato tadi, tetapi dari aspek sosial, ekonomi, politik, kawasan, juga. Ya baca-baca aja di ini, nggak ada hal ini banyak. Tetapi harus mampu menyaring ini informasi yang benar atau enggak. Ya, kira-kira ini cobaan atau enggak. Itu di situ. Nah, itu yang perlu. Kalau saya lebih cenderung masih di manusia lama, saya tutup buku. Jadi dulu, karena memang belum ada sosial media, ya kita harus wajib suka membaca apapun. Jangan alergi. Bahkan kalaupun contoh ya, kalau kita agamanya Katolik gitu, jangan alergi membaca pelajaran agama lain supaya kita bisa membangun toleransi. Jangan punya persepsi yang salah kepada agama-agama karena informasi sepotong-sepotong yang nanti akhirnya ini untuk kehidupan sosial. Kita kehidupan sosial harus toleran, makanya jangan awam dengan kepercayaan orang lain supaya kita bisa menghormati. Salah satu contoh. Jadi ya selalu saya pesan pada generasi muda ya pelajari semua hal dan jangan lupa tetap berpegang teguh aspek spiritual, agamis, dan budi pekerti yang baik. Nah, jadi wong tua, simbai, bapak, Pak Dini, itu kewajiban melekat dan tidak bisa atas nama dunia modern ditinggalkan. Kalau ini kamu meninggalkan ini, kamu meninggalkan akar asal muasal. Kira-kira begitu. Ya. Jadi sebagai pelajar ya, jadi harus belajar ya, tekun dan bekerja keras. Ya. Kemudian kalau dari dalam konteks yang kita angkat ini ya di Kerusuhan 98 ini selalu mencoba melihat itu tidak hanya dari satu sisi. Ya.
Jadi ada beberapa sisi yang itu mungkin dari sisi mereka itu juga betul, ya. Jadi jangan hanya selalu melihat dari satu sisi, tapi harus melihat dari sisi yang lain dan harus belajar mencoba Anda memposisikan di posisi mereka. Dan misalkan di kerusuhan 98, jadi rekan-rekan bisa belajar memposisikan misalkan sebagai polisi, misalkan menghadapi kerusuhan saat itu rasanya sebagaimana? Apakah apa yang saya lakukan itu betul atau tidak? Mencoba memposisikan di posisi sebagai TNI, sebagai aparat, ya. Itu bagaimana? Memposisikan sebagai pemerintah, ya. Ya, jadi harus belajar tidak hanya dari satu sisi dan mencoba bermain peran ini ya, mencoba memposisikan diri Anda itu di posisi yang lain. Gitu. Ya, menurut Bapak Sri dan Bapak Tri, apakah peristiwa 98 ini merupakan peristiwa yang penting untuk terus kita ingat dan kita bicarakan di zaman sekarang? Kalau kita bicara sejarah, bagi saya sejarah itu penting. Kita ambil hikmahnya. Kita ketika belajar sejarah, kita berupaya di tengah objektivitas diri kita. Kita mengambil sari-sari nilai-nilai yang bisa kita ambil. Semua. Ini kan sudah menjadi peristiwa sejarah. 98. Makanya bagi saya, ya, sejarah itu penting. Belajar sejarah itu penting. Tetapi cara belajarnya juga harus betul. Referensinya harus komplit. Jangan salah satu sumber saja. Kalau bicara masalah peristiwa 98, ya dari berbagai versi. Dari berbagai versi. Supaya Anda bisa menarik kesimpulan yang Anda yakini sebagai kebenaran itu ada dasar kesimpulan pribadimu. Bukan karena disimpulkan oleh orang lain. Ini untuk banyak hal. Tidak hanya peristiwa 98 saja. Tapi dari segala hal permasalahan supaya kita itu bijak menyikapi. Di 98 itu perlu diingat, iya itu karena tonggak-tonggak peralihan sistem pemerintahan kita dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap pergantian sistem harus ada korban pengurusan dan lain sebagainya? Ini kan harus mencerdaskan kita untuk kedepannya kalau mau memperbaiki keadaan tidak harus mau pakai korban amu-amuan. Ini yang harus penting dijadikan pelajaran. Tidak harus. Ya, bagaimana sistem itu bisa dirubah untuk menuju ke kebaikan bersama tanpa harus pakai korban. Karena begitu obong-obongan begitu itu setback kita. Sosial ekonomi kita mesti oleng, terjadi PHK luar biasa, dan itu kita mundur memulihkan kembali ke tingkat yang ini. Di samping di sisi lain Malaysia, Singapura yang tidak ada untran-untran, mereka sudah menjauh. Padahal di sisi lain potensinya gede kita, tapi kita itu hobinya usrek. Iya, hobinya usrek. Ini yang harus pelajaran ini diingat, iya, tapi tidak untuk diulang. Diingat tuh nilai-nilai substansi pelajaran ini, maknanya yang kita ambil, supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Kira-kira gitu. Ya, Bapak Tri. Ya, jadi kalau dari saya dari sisi sejarah itu tidak boleh dilupakan ya, harus diingat ya. Ya, namun sejarah itu merupakan pembelajaran ya, dan itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi bangsa. Jadi Anda sebagai penerus diusahakan jangan sampai itu terjadi lagi ya. Jadi segala sesuatu itu bisa disampaikan dan dapat diselesaikan dengan baik ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Sri Mbak Tri karena sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi kisah dan pengalaman sama kami di podcast kali ini. Nah, terima kasih sudah mendengarkan.
Semoga obrolan kita pada episode kali ini bisa memberi sudut pandang baru buat Anda. Karena ternyata dalam peristiwa 98 ini bukan hanya sekedar peristiwa revolusi biasa, namun ada banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa 98. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.